Buka Al-Quran. Sudah siap membuka Al-Quran? Kesepakatan kemarin, apapun yang akan kita buka dari Al-Quran, itulah informasi yang paling benar terhadap tujuan hidup manusia. Berarti harus siap. Apapun yang akan kita buka. Kalau ternyata nanti begitu kita buka, tujuan hidup manusia ternyata harus mati, malam hari ini juga siap? Belum siap? Sudah siap mati apa belum? Biasanya mohon maaf ya, biasanya kalau ditanya siap mati apa belum, kalau belum siap biasanya banyak dosanya, biasanya. Sudah siap mati belum? Kalau bilang siap, biasanya banyak utangnya. Kayaknya udah pernah kok, masih ketawa ya, berarti masih lucu. Saya kira udah nggak ketawa lagi, kok dagelnya itu terus. Baik, mari kita buka apa tujuan hidup manusia. Ayat yang menunjukkan itu salah satunya adalah Az-Zariyat 56. Apa tujuan hidup manusia? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Di situ ada ma yang menunjukkan ma nafi. Ini sudah sering saya bahas. Ma yang menunjukkan nafiyatil jinsi, jadi menafikan semuanya. Kalau Allah menyatakan wa ma khalaqtu, maka bisa kita artikan saya, yaitu Allah, tidaklah menciptakan. Artinya apa? Tidak ada tujuan sama sekali dalam menciptakan jin dan manusia. Ma-nya ma-nafi. Itu artinya apa? Allah menciptakan manusia itu tidak memiliki tujuan apapun juga. Tidak ada maksud apa-apa, tidak ada tujuan apa-apa dalam menciptakan manusia, kemudian ketemu istisna, illa, kecuali, itu bermakna hasr. Jadi maksudnya apa? Tujuannya hanya satu saja. Seperti la ilaha illallah, la-nya la nafi, maka harus diartikan ilah di seluruh alam semesta itu tidak ada. Tuhan di seluruh alam semesta itu tidak ada. Ilah kecuali Allah, berarti Tuhan hanya Allah. Ini juga demikian. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak ada tujuan sama sekali dalam penciptaan jin dan manusia kecuali, berarti tujuan satu-satunya Allah menciptakan manusia adalah liya'budun, untuk mengabdi kepadaku, untuk menyembah kepadaku, untuk menjadi abdinya Allah Subhanahu wa taala. Terjawab sudah. Dulu saya janjikan harusnya kalau kita itu mencari apa tujuan hidup, mencari apa tujuan hidup, kalau tidak terjawab manusia akan terkungkung kan. Seperti masuk dalam kotak yang gelap gulita. Maka begitu tahu apa tujuan hidup, itu seperti membuka kotak, melihat dunia terang benderang, dan itulah titik kebangkitan manusia. Ini sudah terjawab. Saya lihat nggak ada yang bangkit, makin perpat-perpat gitu. Sudah siap? Tadi sudah berdoa belum? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Doa sebelum pengajian. Dulu ada orang barat itu yang datang ke Indonesia mengalami gangguan kesehatan. Yaitu apa? Mengalami kesulitan tidur. Konsultasi ke dokter, diobati nggak sembuh, masih sulit tidur. Konsultasi ke sana kemari, diobati nggak sembuh. Akhirnya konsultasi ke kiai itu baru nyambung. Untuk bisa tidur gampang. Resepnya apa? Ikut pengajian.
Ternyata betul ketika dia ikut duduk di tengah forum pengajian, lihat kanan kiri, oh ngap-ngap, wah. Akhirnya terhipnotis juga, ker. Jadi nggak harus ke dokter ya yang kesulitan, mengalami kesulitan tidur. Kita lanjutkan, sampai mana tadi? Jadi seharusnya kalau kita sudah tahu apa tujuan hidup manusia, ini harusnya bangkit. Kok masih duduk semua? Berarti estimasi saya masih kurang. Saya berharap begitu saya buka ayatnya itu langsung wah lompat semua sampai jebol itu. Itu titik bangkit manusia. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menjadi Abdullah, menjadi abdinya Allah yang baik dan benar? Jawabnya adalah manusia harus mengamalkan syariat Islam secara kafah. Itu ditunjukkan dalam firman Allah berikutnya, yaitu surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ada seruan dari Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu sekalian fisilmi kafah, di dalam Islam secara kafah. Kafah itu bahasa Arab. Dijawakan kafah itu menjadi kabeh gitu ya. Masuklah kamu sekalian ke dalam Islam secara kabeh, secara keseluruhan. Wala tattabi'u, janganlah kami mengikuti khutuwatis syaiton, langkah-langkah setan. Innahu, sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Berarti ukuran kita itu sudah menjadi Abdullah, abdinya Allah yang baik dan benar, kalau kita sudah bisa melaksanakan, mengamalkan Islam secara kafah. Kalau kita tidak bisa mengamalkan itu, maka kita menjadi Abdullah, menjadi abdinya Allah itu sebenarnya gagal. Gagal. Orang Jawa bilang Gatot kaca. Gagal total, kakean cangkem. Masih ketawa juga. Jadi yang diharapkan oleh Allah begitu ditunjukkan, ini urutannya kan proses pencariannya sangat panjang untuk menemukan apa sesungguhnya tujuan hidup di dunia ini. Jangan sampai mati kayak orang Jepang kemarin ya, yang kita ceritakan. Proses pencarian kita sungguh panjang dan kita sudah menemukan sebenarnya tujuan hidup itu apa, maka itulah yang seharusnya menuntun kita di dalam menjalani hidup ini. Ternyata yang kita nanti-nantikan terjawab. Tujuan hidup itu tidak lain adalah untuk menjadi abdinya Allah, untuk mengabdi kepada Allah. Abdi itu artinya budak ya, pembantu. Jadi pembantu itu keren apa enggak sih? Tergantung ya, pembantunya siapa gitu. Kalau pembantunya presiden kan keren itu, rebutan malah itu, bisa pacul-paculan. Kenapa? Pembantunya presiden itu menteri. Jadi pembantunya presiden aja keren sekali, apalagi pembantunya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi abdinya Allah. Itu sangat mulia, sangat terhormat. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana kita bisa disebut sebagai abdinya Allah yang baik dan benar. Itu harus menjadi fokus hidup kita. Maka jawabnya yang disebut abdi yang benar itu kalau kita siap dengan perintah dan larangan Allah. Ada yang punya pembantu rumah tangga enggak? Kalau pengusaha mestinya punya dong, malu-maluin. Masa pengusaha masak sendiri, nyuci sendiri, nyopir sendiri, nyuci mobil sendiri gitu. Memangnya saya saya memang enggak punya pembantu. Tapi dulu saya pernah punya pembantu. Terutama ketika masih punya bayi,
Itu jelas repot sekali kalau nggak punya pembantu. Akhirnya saya minta tolong sama ibu saya, tolong carikan pembantu. Ibu saya langsung dengan terampil, sigap, terengginas mencarikan pembantu yang terhebat untuk saya. Apa pembantu yang hebat? Dikirim di paket sampai ke Yogyakarta karena diambil dari Rembang. Ini pokoknya pengalaman, sudah kerja di Jakarta lama. Begitu sampai di Jogja, sampai di rumah saya, pembantu yang baik itu apa? Pagi dia langsung bangun pagi-pagi, itu bak mandi dikuras, kemudian dia buka di lemari dapur itu ada bumbu-bumbu dimasak semua. Ada pakaian langsung dicuci, semua dipel, semua dibersihkan. Wah, luar biasa. Menurut Anda, pembantu seperti ini baik apa buruk? Jangan-jangan juragannya lagi pakai baju, suruh nyopot dicuci. Pembantu seperti ini baik apa buruk? Malah buruk kan? Berarti pembantu yang baik itu yang bagaimana? Pembantu yang baik itu begitu datang ke rumah, apa? Justru diam. Itu pembantu yang baik. Kalau pembantu begitu datang langsung bersih-bersih, langsung nyuci-nyuci, masak-masak, semua dibersihkan. Pertanyaannya, sing ngongkon sopo? Yang nyuruh itu siapa gitu? Jadi pembantu yang baik itu justru datang diam. Diam bukan berarti diam saja, tapi diam dalam arti siap. Pembantu yang baik itu diam siap. Siap apa? Saya jadi pembantu di sini, siap saya disuruh apa? Saya kewajiban saya di sini itu apa saja. Nah, itu pembantu yang baik. Terus saya selama di sini tidak boleh apa saja. Itu kan pembantu yang baik. Kalau pembantu posisi kayak gitu, itu mesti juragannya seneng. Baik, tugas kamu bangun jam 3. Kalau saya lewat jam 3 gimana? Saya potong gajinya 50%. Itu maknanya apa? Wajib. Setelah itu apa? Mengisi bak mandi. Setelah itu apa? Nyuci. Setelah itu masak. Jelas kan? Detail. Terus yang dilarang apa saja di sini? Pertama, nggak boleh masuk kamar juragan, nggak boleh nyenggol juragan, nggak boleh mijeti juragan misalnya. Ada larangan-larangan. Jadi manusia juga begitu. Kalau kita tahu bahwa tujuan hidup itu untuk menjadi abdinya Allah, menjadi pembantunya Allah, berarti manusia yang baik harus siap. Di hadapan Allah harus mengatakan, saya siap ya Allah, siap melaksanakan apapun perintahnya dan siap untuk menjauhi apapun larangannya. Itu syarat pertama kita menjadi pembantu yang baik. Oleh karena itu yang harus kita lihat apa? Cakupan syariat Islam itu apa saja? Kita itu diperintah apa saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita cukup melihat satu lembar saja sudah selesai. Seluruh cakupan syariat Islam bisa kita lihat. Nanti kalau ada yang kurang silahkan protes. Seluruh Al-Quran dan Sunnah insya Allah sudah tercakup dalam satu lembar ini. Yang pertama, kita sebut dimensi 1. Yaitu apa? Aturan-aturan dari Allah yang terkait dengan hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Ketika manusia ingin berhubungan dengan Allah secara langsung, itu ternyata diatur oleh Allah, yaitu aqaid dan ibadah. Seperti aturan sholat nggak boleh sembarangan, nyembah nggak boleh, sembarangan tuh nggak boleh. Gerakannya harus jelas dan sebagainya. Kemudian aturan puasa, aturan zakat, aturan haji dan sebagainya itu masuk dimensi 1. Dimensi yang mengatur hubungan manusia dengan Allah secara langsung. Kemudian dimensi 2, itu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Seperti makanan, minuman, pakaian, akhlak. Allah secara langsung. Kemudian dimensi 3 itu aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, dengan dirinya seperti sendiri, sistem seperti pemerintahan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, sistem pidana Islam, politik pendidikan Islam, dan politik luar negeri Islam. Manusia lain seperti sistem pemerintahan Islam. Nanti boleh protes kalau ada yang tidak masuk di dalam 3 dimensi cakupan syariat Islam itu.
Maka tugas kita sekarang harus mendeteksi, sudah diamalkan seluruhnya apa belum? Kenapa harus diamalkan seluruhnya? Kenapa harus diamalkan secara kabeh? Karena ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Baqarah 85. Ada pertanyaan dari Allah, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Sampai sini. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi kitab dan akan ingkar kepada sebagian isi kitab yang lain? Ini pertanyaan dari Allah ya, bukan dari saya. Apakah kamu akan beriman kepada sebagian isi Al-Quran dan ingkar kepada sebagian isi Al-Quran yang lain? Apakah kamu hanya akan mengamalkan sebagian isi Al-Quran yang enak-enak saja dan akan meninggalkan sebagian isi Quran yang tidak enak? Apakah kamu akan mengamalkan Quran yang ringan-ringan saja dan meninggalkan amalan Quran yang berat-berat? Ini pertanyaan dari Allah. Jadi apakah kamu akan mengamalkan sebagian isi kitab dan akan mengingkari sebagian isi kitab yang lain? Karena ini pertanyaan retoris, berarti ini nggak perlu jawaban. Kenapa? Dijawab sendiri oleh Allah. Jawabannya apa? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum. Nah, ini ada manafi lagi. Berarti kalau kita terjemahkan bagaimana? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, maka tidaklah dibalas orang-orang yang berbuat di antara kamu sekalian. Berarti apa? Kalau umat Islam itu setengah-setengah di dalam menjalankan Quran, jangan khawatir, tidak ada balasan sama sekali dari Allah. Jadi kalau umat Islam itu setengah-setengah dalam menjalankan Quran, tidak ada balasan sama sekali dari Allah. Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum, tidaklah akan dibalas orang-orang yang berbuat seperti itu di antara kamu, illa, kecuali, berarti balasannya hanya satu. Jadi nggak usah khawatir ya. Kalau kita setengah-setengah dalam menjalankan Quran itu tidak dibalas sama sekali oleh Allah. Tidak ada balasan sama sekali oleh Allah. Kecuali balasannya apa? Satu saja. Illa khisyun fil hayatid dunya. Kecuali hanya satu, yaitu apa? Nista kehidupannya di dunia. Jadi kalau enggak nista itu ayatnya salah. Jadi kalau umat Islam setengah-setengah di dalam menjalankan Quran, hidup di dunia itu dijamin nista. Nista itu boleh diartikan umat Islam itu akan tertindas, itu nista. Umat Islam akan terjajah, itu nista. Umat Islam akan terinjak-injak, itu nista. Umat Islam akan miskin, itu nista. Umat Islam akan melarat, itu nista. Umat Islam akan terpuruk, itu nista. Termasuk yang kaya raya itu nista. Kenapa? Didapatkan dari cara yang tidak benar. Mungkin dari hasil korupsi, atau mungkin kalau pengusaha biasanya pengusaha riba. Itu nista. Dan itu belum titik. Masih koma. Nista di dunia, kemudian apa? Kelanjutannya, koma, wa yaumal qiyamati yuraduna ila asadil azab. Dan besok di hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksa yang sangat pedih. Jadi jangan khawatir, di dunia nista, di akhirat dijamin masuk neraka. Jadi kalau umat Islam setengah-setengah dalam menjalankan Quran, jangan khawatir, masuk neraka, masuk neraka. Kalau nggak masuk neraka, ayatnya salah. Wa ma'allahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lengah sedikit pun terhadap apa-apa yang kamu kerjakan selama hidup di dunia. Oke, mari kita lihat satu-satu. Sudah diamalkan belum? Kita mulai dimensi 1. Siap? Dimensi 1 kita lihat. Twing, oh, dapat acungan jempol. Dimensi 1 ternyata alhamdulillah sudah diamalkan oleh umat Islam. Berarti sholat sudah. Puasa sudah.
Zakat sudah, berarti dimensi 1 sudah diamalkan oleh umat Islam, walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Survei terakhir di Indonesia, berapa persen yang sholat? Ternyata survei terakhir membuktikan yang sholat di Indonesia itu 35%. Itu jauh lebih baik daripada survei tahun 90-an. Yang sholat umat Islam baru 15%. Alhamdulillah naik 35%. Berarti yang enggak sholat 65%. Tapi sudah diamalkan kan? Dimensi 2 kita lihat. Twing. Oh, ternyata dijempoli juga. Sudah diamalkan umat Islam. Pakaian sudah nutup aurat, ini sudah nutup aurat semua. Ibu-ibunya sudah nutup aurat semua. Berarti sudah diamalkan. Kalau survei pakaian, berapa persen yang memakai jilbab di Indonesia? Ternyata untuk memakai jilbab di Indonesia tidak ada 1%. Karena umat Islam salah paham dengan jilbab. Jilbab diartikan kerudung gitu loh. Ya kalau yang pakai kerudung banyak. Padahal kerudung itu bahasa Arabnya khimar, jamaknya khumur. Jadi perintah memakai pakaian Islam itu 2 dalam Quran. Yang pertama apa? Khimar. Khimar itu kerudung. Kerudung itu menutup kepala, leher, kemudian dijulurkan sampai dada. Itu aturan untuk khimar. Jadi menutupi dada. Kemudian yang kedua jilbab. Nah jilbab itu justru dari leher sampai menutup kaki, itu jilbab. Jilbab itu pakaian yang panjang, longgar, dan tidak potongan. Jadi terusan, panjang, longgar, tidak tembus pandang, tidak ngepres, tidak full press body. Berarti kalau ditanya berapa persen yang pakai jilbab, wah itu nggak ada 1%. Tapi sudah diamalkan, jangan khawatir. Walaupun sebagian besar masih meninggalkan. Makanannya sudah halal, minumannya sudah halal. Berarti dimensi 2 sudah bisa diamalkan. Terus dimensi 3. Tweng. Dimensi 3 gimana? Tidak dapat diamalkan oleh umat Islam. Ternyata dimensi 3 tidak dapat diamalkan umat Islam bukan karena tidak mau mengamalkan. Mengapa? Jadi bukan karena tidak mau mengamalkan, tetapi memang tidak dapat diamalkan. Kalau nggak percaya, sekarang coba amalkan ayat ini. Nomor 1, tolong amalkan Al-Baqarah 183. Bisa diamalkan nggak? Insya Allah bisa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bisa diamalkan? Bisa. Mundur 5 langkah ke belakang. Jalan Al-Baqarah 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl al khurru bil khurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa al ayah. Bisa diamalkan? Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu menjalankan kisos atas pembunuhan. Kisos itu apa? Kisos saja nggak tahu, apalagi mengamalkan. Pertanyaannya, kenapa Al-Baqarah 183 ini bisa diamalkan? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini ayat ini laris betul kalau masuk bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan sampai 29 Ramadan dibaca terus. Anak kecil-kecil aja hafal. Apalagi ustadznya kenceng gitu. Saya pernah di kampung saya itu. Ustadznya tuh gualak ya. Ya ayyuhallazina amanu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi khusus yang beriman saja. Tolong yang enggak beriman keluar dari masjid. Saking galaknya. Kenapa khusus yang beriman saja? Karena ada perintah yang sangat berat. Perintahnya apa? Kutiba alaikumusiyam. Ibu-ibu apa? Kutiba alaikumusiyam. Apa artinya, Bu? Kutiba itu artinya wajib. Kita diwajibkan untuk berpuasa. Bapak-bapak, apa artinya wajib? Wajib itu harus dilaksanakan.
Kalau nggak dilaksanakan gimana ibu-ibu? Dimasukkan ke dalam neraka, dibakar dalam api yang menyala-nyala. Wih, kalau kita lihat ibu-ibu pada ketakutan kan. Ya Allah, besok saya puasa, ya Allah, bener, saya nggak mau masuk neraka gitu. Kenapa takut? Kena kutiba. Karena wajib. Al-Baqarah 183. Terus sekarang yang 178 ada yang berani? Ya ayyuhalladzina amanu. Mohon maaf, ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi khusus yang beriman saja. Tolong yang nggak beriman keluar dulu. Kenapa? Kita akan dapat perintah yang sangat berat. Apa? Kutiba alaikumul qisas. Kok pelan kenapa? Takut. Ada yang pernah nyinggung itu? Kasihan ini ayat nggak ada yang nyinggung, mestinya tersinggung. Nggak laku itu. Padahal itu suratnya sama, di dalam surat Al-Baqarah ayatnya pun dekat, seruannya sama, redaksinya sama. Dan penutupnya juga sama. Coba kalau puasa kan kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana yang telah diwajibkan sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kalau kita teruskan Al-Baqarah 178 masuk 179, penutupnya sama. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan bagimu sekalian di dalam kisos itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang mikir, orang-orang yang menggunakan akal, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Sama. Makanya ulama menerjemahkan takwa itu apa? Kalau dalam khutbah Jumat itu salah satu rukun yang wajib disampaikan dalam wasiat khutbah. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa, sesempurna-sempurnanya takwa. Apa artinya takwa? Siap melaksanakan semua perintah Allah dan siap menjauhi semua larangan Allah. Bisa? Yang atas sih bisa, yang bawah kasihan ini, yang bawah. Kenapa pertanyaannya sekarang? Yang bawah nggak bisa dilaksanakan. Jawabnya karena pengamalan dimensi 3 memerlukan sebuah negara. Dari mana taunya? Karena ada perintah dari Allah surat An-Nisa 59. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah Allah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu. Ulil amri itu apa? Penguasa, pemimpin. Kalau kita disuruh taat kepada Allah, berarti Allahnya ada enggak? Ada. Kalau kita disuruh taat kepada Rasul, berarti Rasulnya ada. Kalau kita disuruh taat kepada ulil amri, berarti ulil amrinya tidak ada. Berarti ulil amrinya harus ada. Ayat yang kedua yaitu Al-Maidah 48. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Itu ada perintah kepada Rasul selaku kepala negara, fahkum bainahum, maka putuskanlah perkara bainahum di antara mereka. Di antara mereka itu maknanya apa? Perkara antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu berarti dimensi 3 kan? Berarti Islam itu juga mengatur dimensi 3, yaitu aturan manusia dengan manusia lain. Kalau ada masalah, ada perkara, maka putuskanlah menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Wala tattabi ahwa'ahum, janganlah mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka ini siapa? Anggota DPR. Kenapa diterjemahkan anggota DPR? Karena mereka membuat aturan mengikuti hawa nafsu dan tidak mau tunduk kepada apa yang diturunkan Allah. Lawan dari tunduk kepada aturan yang diturunkan oleh Allah itu berarti mengikuti hawa nafsu. Karena disebut hum itu berarti jamak. Hawa nafsu bareng-bareng, yaitu apa? Anggota parlemen. Amma ja'aka minal haq, sehingga memalingkan kamu dari kebenaran yang sudah diturunkan oleh Allah kepadamu.
Pertanyaan terakhir. Kenapa saya sebut terakhir? Supaya biar gitu kan. Kalau menyebut terakhir langsung padang. Itu rahasianya kalau kuliah mahasiswa sudah pada ngantuk. Yang terakhir masih biar gitu loh. Apalagi kalau materinya cukup sekian, wah langsung alhamdulillah gitu. Langsung bangun semua, kita lanjutkan. Langsung perpet. Yang terakhir, yang menjadi pertanyaan, bagaimana kalau negaranya tidak mau mengamalkan? Jawabnya apa? Akan muncul hujan dosa investasi. Ini bulatan-bulatan tapi hitam semua gitu. Dosa investasi itu makhluk apa? Kalau negaranya tidak mau mengamalkan, akan muncul dosa investasi. Ini dosa yang nggak pernah kita bahas, kecuali dari buku saya, Dosa Investasi. Dosa investasi itu apa? Sederhana saja, kita ambil contoh. Mas Anwar mana? Sudah kapok datang. Mana? Enggak ada. Kasihan. Yang depan aja ya. Mas siapa mas? Yang merah sih. Mas Rio. Untuk contoh ya enggak apa-apa. Menggantikan makomnya Mas Anwar. Yang sudah kapok. Dari mana Mas Rio? Oh Magelang. Sekarang di Jogja kuliah. Kuliah di mana? Oh Stephen. Untuk contoh ya Mas Rio. Sudah pernah ikut materi? Oh baru kali ini. Nasibnya bagus betul. Dapat rezeki. Misalnya ya, Mas Rio ini yang pakai kaos merah. Tiba-tiba meninggal dunia, geludak. Nggak apa-apa. Biasanya orang yang didoakan cepat meninggal dunia itu umurnya panjang. Geludak meninggal dunia. Teman-temannya pada lari semua. Sekarang pertanyaannya, kalau Mas Rio meninggal dunia, kemudian temannya itu malah lari, kemudian diam di rumah. Jadi cukup diam di rumah, nggak usah ngapa-ngapain. Diam sembunyi di rumah. Sementara jasadnya Mas Rio terkapar di JBN ini, nggak ada yang ngurusi. Dibiarkan sehari semalam. Pertanyaannya, teman-teman sekalian, temannya Mas Rio sekalian, membiarkan Mas Rio sehari semalam, kita dapat kiriman dosa berapa lama? Cukup diam di rumah, dosa akan mengalir sendiri selama sehari semalam. Iya enggak? Kalau Mas Rio kita biarkan seminggu, di sini sampai membusuk. Kita yang membiarkan cukup berdiam diri di rumah, dosanya mengalir berapa lama? Seminggu akan mengalir sendiri, enggak usah minta. Kita biarkan sebulan, mulai jadi kerangka seperti itu. Dosanya berapa lama? Sebulan akan mengalir sendiri. Setahun kita biarkan, dosa kita berapa? Setahun ngalir sendiri. Itu dimensi waktu. Ternyata ini juga berdimensi wilayah. Kalau teman-teman di Jogja ini pada nggak mau ngurus jenazahnya Mas Rio, yang dosa siapa? Akan meluas sampai seluruh Jawa Tengah akan dosa semua. Kalau orang Jawa Tengah diam semua, nggak mau ngurusi jenazah Mas Rio, dosanya meluas sampai mana? Sampai Papua, itu belakang ada orang Papua. Mesti cari yang keriting, tertipu. Yang Papua itu yang lurus gitu loh. Kalau keriting nggak sampai di sini, karena tulisannya lurus jalan terus, keriting berhenti. Kasihan ya. Kalau seluruh Indonesia nggak mau ngurusi jenazahnya Mas Rio, yang dosa siapa? Kan meluas sampai seluruh dunia, seluruh kaum muslimin akan dosa. Berarti pertanyaannya, kalau ada orang meninggal dunia, kemudian jenazahnya tidak diurus, siapa yang berdosa? Jawabnya, seluruh kaum muslimin berdosa.
Mengapa? Insya Allah sudah paham. Kenapa? Biasanya yang dibahas ini, dosa investasi itu apa? Contohnya ngurus jenazah. Iya enggak? Berarti dosa investasi apa? Dosa yang cukup diam, enggak mau ngurus jenazah, itu akan mengalir sendiri dosanya. Sejak SD kita diajari, yang namanya dosa investasi muncul dari mana? Ngurus jenazah. SMP, SMA, perguruan tinggi, contohnya apa? Ngurus jenazah. Padahal masih ada contoh yang lain. Siap? Kita buka. Nggak usah dilihat gambarnya. Seneng banget lihat gambarnya. Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Kalau kita mendengarkan ceramah di masjid-masjid, kita mendengarkan ceramah dari kiai, dari ustadz, membahas tentang zina. Misalnya ada tetangga berzina. Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Yang berzina kan? Siapa yang masuk neraka? Yang berzina kan? Siapa yang akan disiksa dalam neraka? Yang berzina kan? Benar nggak penjelasan ini? Salah. Kalau ada orang berzina, siapa yang berdosa? Jawabnya sama, seluruh umat Islam berdosa. Loh, dari mana dosanya? Saya akan protes kan? Kalau nggak protes nggak normal. Loh, kita ini orang baik, kita ini anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Lulusan TPA dilawan. Kita itu nggak pernah berbuat maksiat, boro-boro berzina, ngintip aja enggak kok. Ikut-ikutan dosa, dosanya dari mana? Dari mana dosanya? Silakan baca An-Nur ayat 2. Ternyata kiai kita kurang nambahi dengan An-Nur ayat 2. Kalau kita mau baca An-Nur ayat 2, silahkan pelan-pelan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ini kalau kita terjemahkan bebaskan, kalau ada perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, kalau ada ya, kalau nggak ada ya sudahlah, jangan ribut. Misalnya kalau ada, perintahnya apa? Di situ disebut fajlidu, itu ada wawu alif sukun. Fajlidu, kalau kita belajar bahasa Arab, itu perintahnya kepada orang kedua jamak. Maka cambuklah wahai kaum muslimin sekalian. Berarti yang disuruh siapa? Seluruh kaum muslimin. Kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing dari keduanya dengan 100 kali cambukan. Sekarang pertanyaannya, kalau kita diam, kita cuek, kita nggak ngurusi, yang zina ya zina sendiri sana, bukan urusan saya pokoknya anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Islam, yes. Guru TPA. Kalau misalnya kita cuek, kita nggak ngurusi yang berzina ya biarlah berzina sendiri, masuk neraka ya masuk neraka sendiri. Kira-kira gimana? Kalau kita diam, kalau kita cuek, silakan baca kelanjutannya. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya itu menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kamu masih punya iman kepada Allah dan hari akhir. Mohon maaf ya, ini khusus yang beriman saja. Jika masih punya iman. Ini masih punya iman enggak? Enggak punya ya enggak apa-apa. Masih punya iman enggak? Kalau masih punya iman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah apa? Janganlah belas kasihan kepada keduanya itu menghalangi kamu untuk menjalankan agama Allah. Kalau dibalik, kalau kamu merasa belas kasihan, merasa enggan, sehingga tidak mau menjalankan agama Allah, itu kan sama seperti kamu sudah tidak punya iman kepada Allah dan hari akhir. Artinya apa? Ancamannya itu
kehilangan iman, ancamannya itu bisa jatuh kafir. Itu maknanya jazm. Berarti apa? Fajlidu itu harus dilakukan, jatuhnya apa? Wajib. Berarti cukup kita diem saja kalau terjadi perzinaan yang akan dikirimi dosa-dosa investasi. Tinggal ngitung aja, di Indonesia sehari berapa terjadi perzinaan? Ada datanya? Saya ngitung ya sopo. Kalau pemerkosaan itu ada, karena biasanya lapor kan. Menurut kepolisian, pemerkosaan di Indonesia berapa? Setiap 4 jam sekali. Berarti sehari ada orang diperkosa itu 6. Itu yang diperkosa, itu sing suka sama suka itu berapa detik sekali gitu. Dan itu baru Indonesia ya. Ini ayatnya nggak ada batasan Indonesia, ini untuk seluruh dunia. Dan tidak ada beda itu Islam dan kafir, nggak ada beda. Masih kuat, baru perzinaan, tambahi lagi. Sama seperti tadi. Kalau ada orang membunuh, siapa yang berdosa? Biasanya yang dikuyo-kuyo itu bahasa Papuanya apa? Biasanya orang yang kita sudutkan, orang yang kita diskreditkan itu adalah yang membunuh kan. Kalau ada orang membunuh, siapa yang berdosa? Jawabnya apa? Yang membunuh. Siapa yang masuk neraka? Yang membunuh. Siapa yang akan disiksa? Yang membunuh. Kita yang enggak membunuh, dosa enggak? Siapa bilang enggak dosa? Jawabnya apa? Kalau ada orang membunuh, siapa yang berdosa? Seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Silakan buka Al-Baqarah 178 tadi. Perintahnya apa? Ya ayyuhallazina amanu, mohon maaf ini hanya yang beriman saja. Wahai orang-orang yang beriman, perintahnya apa? Kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Telah diwajibkan atas kamu sekalian menjalankan kisos atas pembunuhan. Berarti kalau nggak mau apa? Kena kutiba kan? Masih ada lagi? Masih, jangan khawatir. Sak buku itu ada semua. Ini contoh yang ringan-ringan saja. Gitu. Kalau ada yang mencuri, siapa yang berdosa? Ini gambar apa? Gambar apa ini? Ini gambar pencuri yang kemayu. Kalau ada orang mencuri, siapa yang berdosa? Sama jawabnya, seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Silakan baca Al-Maidah 38. Redaksinya mirip dengan An-Nur ayat 2 tadi. Wasariku wasarikotu fakto'u aidiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Kalau ada pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, perintahnya apa? Fajlidu. Yang diperintah siapa? Potonglah wahai kaum muslimin sekalian tangan dari keduanya. Siapa yang diperintah? Seluruh kaum muslimin. Kalau enggak mau, jangan khawatir, semua dapat bagian dosa, nggak usah rebutan ya, semua dapat kok. Masih ada lagi? Kalau dalam buku saya memang banyak. Saya langsung loncat, sampai kepada hal yang nggak pernah kita pikirkan. Apa? Kalau ada orang kafir, siapa yang dosa? Nah biasanya kita lebih kejam lagi sama orang kafir. Orang kafir itu masuk neraka, orang kafir itu nanti masuk neraka selama-lamanya. Orang kafir tidak akan dientas dari neraka. Sekarang pertanyaannya, kalau ada orang kafir, siapa yang dosa? Kita nggak pernah mikir kan? Padahal orang Islam sama orang kafir banyak mana sekarang? Penduduk bumi 7 miliar, yang muslim berapa? 1,5 miliar. Berarti yang kafir berapa? 5,5 miliar. Sekarang pertanyaannya, kalau ada 5,5 orang kafir, siapa yang dosa? Jawabnya sama, seluruh umat Islam berdosa. Loh kok bisa? Kita kan orang Islam, rajin sholat, rajin ngaji, cinta Allah sampai mati. Kok bisa ikut dosa? Itu dosanya dari mana? Silahkan baca At-Taubah 29 dan 39. Perintahnya gimana? Wah ini to the point. Qatilu, langsung kan perintahnya langsung dari awal. Qatilu pakai wawu alif sukun. Berarti maknanya apa? Perangilah wahai kaum muslimin sekalian. Siapa yang harus diperangi?
alladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua, wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu. Orang-orang yang tidak mau mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitaba. Orang-orang yang tidak mau masuk ke agama yang benar dari kalangan ahli kitab. Hatta yu'tul jizyata, sampai mereka mau membayar jizyah, aidi wa hum shahirun, dalam keadaan tunduk dan patuh. Pertanyaannya, kalau kita diam, nggak mau menjalankan jihad untuk mendakwai orang-orang kafir, kalau kita diam memangnya kenapa? Silahkan lihat korinahnya, penjelasan dari ayat yang lain yaitu At-Taubah 39. Illa itu pakai tasjid ya, itu dari kata inlam. Jadi illa tangfiru yu'adzibkum azaban alima. Jika kamu tidak mau pergi berperang, ketahuilah bahwa Allah akan mengazab kamu dengan azab yang sangat pedih. Jadi kalau seluruh umat Islam sekarang diam, kekafiran itu 5,5 miliar. Kalau kita diam, apa kata Allah? Jika kamu tidak mau berangkat berperang, ketahuilah bahwa Allah akan mengazab kamu dengan azab yang sangat pedih. Dijamin masuk neraka. Gak ada ceritanya sekarang bisa masuk surga langsung, gak ada ceritanya. Umat Islam sekarang dijamin masuk neraka selamanya. Kalau enggak ini salah. Sekarang mau ikut ayat ini atau ikut nasihatnya George Bush. Dulu George Bush datang ke Indonesia ketemu dengan 3 tokoh Indonesia. Pimpinannya NU, pimpinannya Muhammadiyah, pimpinannya MUI. Kenapa datang ke Indonesia? Mau ngasih bantuan. Ya saya dapat bocoran. Enggak tahu benar apa enggak, namanya juga bocoran. Salah satu dialognya ternyata George Bush itu minta kepada pimpinan ormas-ormas Islam itu, dan kalau mau memenuhi permintaan dibantu 5 juta US dollar untuk madrasah dan pesantren. Berapa itu kira-kira? Ya kira-kira 7 triliun lah. Mau enggak? Saya bantu 5 juta US dollar. Syaratnya apa? Mudah kok. Tolong Pak, ini kan sampean tuh tokoh-tokoh Islam Indonesia. Saya pesen di dalam Quran itu tolong ada 55 ayat yang dihapus dari Quran. Tolong. Salah satunya apa? Ini tadi. At-Taubah 29. Kok harus dihapus, kenapa? Itu ayat-ayat terorisme. Saya takut baca ayat itu. Itu aja ada 55. Ya kok sudah ngitung ya? Saya aja belum ngitung. Dia ngerti ayat-ayat terorisme ada 55. Tolong dihapus sih. Alhamdulillah tokoh kita menjawab dengan tegas. Tidak bisa. Kenapa? Jangankan 1 ayat, 1 huruf aja berani menghapus. Kafir itu. Neraka itu. Kaget. Loh masa sih 1 huruf nggak boleh? Iya. 1 huruf aja nggak boleh, apalagi 1 ayat. Apalagi 55. Oh gitu toh. Tapi George Bush itu cerdas. Oke, nggak dihapus nggak apa-apa. Tetap saya kasih 5 juta. Tapi syaratnya apa? Nggak usah dihapus dari Quran. Tapi saya pesan tolong ayat ini jangan diajarkan kepada umat Islam. Jangan dibacakan kepada umat Islam. Jangan disampaikan kepada umat Islam. Oke? Wah kalau itu cocok. Kenapa? Nggak usah disuruh juga nggak ada yang baca. Nggak laku itu ayat-ayat kayak gitu. Coba di masjid kita tunggu tongkrong itu sebulan penuh kalau Ramadan. Muncul nggak At-Taubah 29? Muncul sekali bubar itu jamaah. Kenapa? Ayat-ayat terorisme. Dan pesannya George Bush, jangan disampaikan. Kalau ada yang berani menyampaikan, langsung masuk daftar terorisme. Siapa? Yang datang di JBN. Sehingga berikutnya apa? Kalau umat Islam di dunia ini tidak diatur dengan hukum Islam, siapa yang berdosa? Jawabnya sama, seluruh umat Islam berdosa. Mengapa? Silahkan baca Al-Ma'idah 48-44. Fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Korinahnya bagaimana? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun.
Ini tegas sekali. Siapa saja yang tidak mau memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah, mereka itu adalah orang-orang yang kafir. Kesimpulannya apa? Silahkan lihat jam dinding ini. Dia muter terus. Pelotot itu aja muter terus, biarin. Nanti kan capek sendiri. Maksudnya apa? Waktu itu akan terus berjalan. Hitunglah dosa investasi kita. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia, setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, berapa terjadi kasus pembunuhan. Tidak hanya Indonesia, seluruh dunia. Berapa terjadi kasus pemerkosaan dan perzinaan. Berapa terjadi kasus pencurian. Berapa terjadi kasus pemurtadan. Berapa terjadi kasus pembantaian umat Islam. Berapa di atas muka bumi ini yang sudah diatur dengan Islam. Diamnya kita nggak usah kemana-mana lah, mengalir sendiri dosa-dosa investasi. Terus yang dimaksud dosa investasi itu apa? Ternyata, nah kalau menurut ilmu retorika jangan ditunjukkan dulu. Bikin penasaran dulu. Kalau peserta sudah mati penasaran, ya kita selesaikan acaranya. Ternyata dosa investasi itu adalah dosa yang berasal dari fardu kifayah yang tidak diamalkan. Padahal fardu kifayah itu meliputi 90% syariat Islam. Dan fardu ain itu hanya 10%-nya. Hitungan saya ini banyak menuai protes. Kok bisa mengatakan fardu kifayah 90%? Ngitungnya dari mana? Dari saya sendiri gitu. Buktinya mana? Buktikan sendiri. Maksud saya apa? Kalau kita lihat di 3 dimensi tadi, dimensi 1 ibadah, dimensi 2 akhlak, dimensi 3 muamalah. Antara ibadah ditambah akhlak dibanding dengan muamalah, sebenarnya muamalah itu jauh lebih banyak. Dan sejak kita ketemu dalam forum IBC ini, kita sudah mulai merasakan. Semakin kita tahu ilmu bisnis Islam, semakin kita mendalami ilmu bisnis Islam, semakin kerasa kita nggak bisa hidup di alam Indonesia ini. Itu menunjukkan apa? Muamalah itu jauh lebih banyak dan itu sekarang tidak diamalkan. Padahal itu meliputi 90% dari syariat Islam. Kalau salah silahkan dikoreksi. Fardu ain itu hanya 10%-nya. Jadi kalau kita rajin ibadah, bahkan tambah sholat-sholat nafilah, kita mungkin sholat malam, kita mungkin rajin sedekah, sering umroh, dibanding dengan dosa investasi kita, jomplang. Kalau ada yang berani yakin, insya Allah saya mati besok langsung masuk surga, surgane sopo. Sementara banyak kewajiban yang mungkin sampai 90% itu terlantar. Sekarang yang jadi pertanyaan, terus fardu kifayah itu bisa dihapuskan enggak? Kalau enggak bisa dihapuskan itu ngalamat kita masuk neraka semua. Bisa dihapuskan enggak? Jawabnya apa? Tidak bisa. Loh dari mana taunya? Tanya Mas Rio, jangan hidup lagi. Misalnya Mas Rio meninggal dunia, pinjam lagi ya Mas Rio. Gludak meninggal dunia. Terus apa yang kita lakukan? Kita ramai-ramai yasinan, kita baca yasin, terus kondangan, ngasih sedekah, ngasih makan fakir miskin, anak-anak terlantar, kita undang makan-makan. Tapi jenazahnya Mas Rio kita biarkan terus. Bahkan kita istighfar terus, bertobat, ya Allah ampuni saya, ya Allah ampuni saya. Diampuni? Padahal jenazahnya Mas Rio di samping kita. Kita terlantarkan, sementara kita bertobat terus. Kira-kira tobatnya diterima? Tidak bisa. Jadi fardu kifayah itu hanya gugur kalau sudah diamalkan. Selama Mas Rio masih duduk di sini, kita dosa semua. Jadi Mas Rio harus kita kubur bareng-bareng. Mohon maaf ya. Insya Allah minggu depan kapok. Korbannya Mas Anwar. Semoga nonton apa rekamannya. Kesimpulannya apa? Fardu kifayah tidak bisa digugurkan kecuali sudah diamalkan.
Walaupun kita taubati terus nggak diterima itu. Kenapa? Ya kewajibannya di depan kok dibiarkan. Terus kita tawar lagi. Gimana kalau diamalkan oleh individu atau kelompok, terutama yang dimensi 3 ya. Bukan ngurus jenazah, itu dimensi 1. Bisa nggak? Misalnya punya tetangga berzina, tertangkap basah. Kok bisa? Mungkin zinanya di kolam renang. Tertangkap basah. Kemudian kita gelandang rame-rame. Kita laporkan pada ketua RT. Pak RT, ini ada yang berzina, tolong dihukum cambuk 100 kali. Siap. Saya umumkan besok setelah sholat Jumat di masjid kita cambuk bareng-bareng. Bisa enggak? Mungkin atas nama ketua takmir. Pengumuman setelah sholat Jumat akan dilaksanakan hukuman cambuk oleh ketua takmir Masjid Baitur Rahman misalnya. Gimana? Boleh apa enggak? Jawabnya apa? Tidak bisa. Lu katanya suruh mengamalkan, diamalkan kok malah nggak boleh. Kenapa? Tidak bisa. Masa nggak boleh diamalkan? Tidak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nggak ada yang namanya hukuman cambuk swasta, itu nggak ada. Hubungan cambuk itu harus negeri. Jadi tidak bisa diamalkan karena kalau diamalkan hukumnya haram. Jadi hanya negara yang wajib melaksanakan. Jadi tidak kita amalkan, kita dosa, diamalkan juga dosa. Namanya apa? MKMK, maju kena, mundur kena. Terus bagaimana? Apakah ada cara untuk menggugurkan fardu kifayah? Ada enggak? Jawabnya apa? Tidak ada. Mohon maaf. Menggugurkan fardu kifayah hanya satu, yaitu diamalkan. Kalau negara nggak mau mengamalkan gimana? Dosanya dipikul bareng-bareng, itu namanya fardu kifayah. Kifayah itu maknanya apa? Dipikul bareng-bareng, dijunjung bareng-bareng, disangga bareng-bareng, itu namanya kifayah. Semua dapat kok, jangan khawatir. Nggak usah ikut ngitung juga dihitungkan. Saya dapat juga, jangan khawatir. Terus gimana? Bisa dihapuskan? Tidak bisa, kecuali sudah diamalkan. Kalau nggak diamalkan, dosa semua, mengalir sendiri. Bisa ditaubati? Tidak bisa juga. Ditaubati nggak bisa. Kenapa nggak bisa ya? Sama seperti tadi. Kita bertobat di samping jenazahnya Mas Rio gitu, astagfirullah, astagfirullah gitu. Ya kita diampuni dosa-dosa yang lain, tapi dosa mengurus jenazah nggak akan gugur, kecuali diamalkan. Terus gimana? Bisa dihapuskan? Nggak bisa. Berarti kita hidup di zaman, di era di mana umat Islam akan masuk neraka bareng-bareng. Absennya sudah belum? Itu daftarnya. Baru kali ini ada pengumuman masuk neraka, ketawa semua. Karena dalam Quran memang kadang-kadang bahasanya itu bahasa retorika. Fabashirhum bi'azabin alim. Berilah kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Itu untuk ayat yang suka nyimpen duit itu. Wallazina yaknizuna dzahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashirhum bi'azabin alim. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mau membelanjakan di jalan Allah, berilah kabar gembira dengan siksa yang sangat pedih. Emas dan perak itu mata uang di zaman Rasul. Maka hukumnya sama dengan menyimpan emas dan perak sekarang, termasuk menyimpan uang. Untung saya nggak punya uang. Jadi menyimpan uang itu termasuk kanzul mal, hukumnya haram. Jangan khawatir, masuk neraka kok. Terus gimana? Ada solusinya enggak? Enggak ada. Ya sudah. Ini enggak main-main. Ada solusinya? Enggak ada.
Fardu kifayah itu hanya gugur kalau sudah diamalkan. Padahal diamalkan tidak boleh, tidak diamalkan dosa. Terus piye? Dosa kabeh. Ada jalan keluar? Tidak ada. Terus gimana? Cukup sekian. Tapi jangan khawatir. Tetap masih ada satu celah walaupun kecil. Nggak tahu kalau yang dari Papua bisa nerobos enggak ini. Karena yang dari Papua gede. Jadi tetap masih ada jalan kecil walaupun sangat kecil kalau saya boleh bilang. Tapi ibarat tembok yang sangat besar, tembok yang sangat kuat, tetap masih ada celahnya kecil. Nah itu satu-satunya harapan. Pengen? Ternyata satu celah kecil itu hanya satu saja solusinya. Apa? Khusus bagi mereka yang mau beli buku saya. Itu loh caranya jualan tuh gitu. Ini kan Islamic Business Coaching. Jangan lupa dong. Nah kalau di luar sana ada jualan buku dosa investasi, gutu. Saya pernah ngisi di Kalimantan tuh yang hadir 500. Saya udah dipesani panitia, tolong bawa buku yang banyak. Ya sebanyak-banyaknya bawa di pesawat kan 100 saja udah ngelewati timbangan kan. Saya bawa 100 itu. Suruh bedah buku dosa investasi. Itu semua itu tegang itu. Selesai saya sampaikan, silahkan beli buku saya. Langsung rebutan itu. Orang 500 memperebutkan 100 buku. Wah, terjadi adegan yang sangat mengerikan. Hampir saja terjadi saling bunuh hanya untuk memperebutkan buku saya. Itu bakul jamu. Solusinya apa? Ternyata kita harus cermat. Menggugurkan fardu kifayah itu berbeda dengan menggugurkan dosa kifayah. Artinya apa? Fardu kifayah itu tidak bisa digugurkan kecuali harus diamalkan. Tetapi kalau dosa kifayah bisa digugurkan walaupun belum diamalkan. Kenapa saya katakan celah kecil? Karena sandarannya cuma satu hadis. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu nggak percaya sama hadis ini, wassalam. Sudah nggak ada celah lagi. Berarti menutup lubang kubur sendiri. Terus dikubur nih ngendi coba. Walaupun redaksinya ada beberapa, kalau dalam buku saya ada 3 matan. Ini salah satunya, rufi'an umati alal khoto'i wa nisyani wa mastukrihu alaih. Akan diangkat pena malaikat, maksudnya tidak dicatat atas umatku terhadap 3 jenis dosa. Yang pertama apa? Al khoto' yaitu tidak sengaja. Misalnya saya lama nggak ketemu Mas Rio, iya Mas kabare saya cablek, plek langsung meninggal dunia. Itu namanya tidak sengaja ya. Enggak dihitung dosa. Ini hebat ini, hidup mati hidup. Yang kedua nisyan itu apa? Lupa. Misalnya puasa, lapar, makan 1 piring, masih lupa 2 piring, masih lupa 3 piring baru ingat. Itu tidak membatalkan puasa dan tidak dosa. Malaikat nggak mau mencatat sebagai dosa. Yang ketiga apa? Wa mastukrihu alaih, keterpaksaan atas mereka. Maksudnya apa? Sudah berusaha mati-matian untuk melaksanakan kewajiban itu, tetapi belum tertunaikan karena apa? Terpaksa. Misalnya kembali Mas Rio ya, meninggal lagi ya Mas, gludak itu. Terus teman-temannya keluar semua. Saya jamaah, nggak peduli semua gitu. Kok lari semua? Akhirnya saya ikut lari keluar. Begitu sampai jalan raya saya baru ingat, loh ini kan kewajiban. Masa saya ikut lari? Akhirnya saya balik kanan, masuk lagi, naik ke lantai 2 karena tergesa-gesa tersandung. 2 gludak meninggal juga. Saya satu-satunya yang tidak dosa. Walaupun jenazah sama-sama diterlantarkan. Mohon maaf, semua jamaah dosa. Yang tidak cuma saya gitu. Karena satu-satunya yang mau balik kanan gitu. Walaupun kemudian terpaksa meninggal dunia. Itu malaikat nggak mau mencatat. Kesimpulannya apa? Dosa kifayah hanya dituliskan kepada umat Islam yang diam. Pengen lihat catatannya malaikat? Nah itu.
Kenapa jelek? Karena saking banyak dosanya. Yang tidak mau berusaha. Berarti apa? Berarti wajib ada amalan dakwah yang sungguh-sungguh sehingga masuk kategori terpaksa. Nah, amalan dakwah yang masuk kategori terpaksa itu seperti apa? Itu saya tulis dalam satu bab sendiri. Amalan dakwah yang masuk kategori terpaksa itu syaratnya 4. Amalannya wajib berhubungan langsung dengan fardu kifayahnya. Berarti apa? Pernahkah kita menyampaikan Al-Baqarah 183? Sering kan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu fardu ain. Sekarang pertanyaannya, siapa yang berani menyampaikan fardu kifayah? Nanti sekali-kali kalau dikasih kesempatan kultum sebelum tarawih cuma 15 menit, cukup baca Al-Baqarah 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wassalam. Yang penting udah pernah menyampaikan. Itu syarat pertama, harus berani menyampaikan yang fardu kifayah. Kalau kita sudah berani kemana-mana menyampaikan fardu kifayah, sudah cukup? Belum, masih ada syarat yang kedua, yaitu apa? Ternyata kita tidak boleh sendirian di dalam mengupayakan terlaksananya fardu kifayah. Kenapa nggak bisa sendirian? Karena yang bisa mengamalkan itu hanya Fatih Desain. Maaf, keliru. Saya coba membaca kok. Karena yang bisa mengamalkan itu hanya negara. Berarti kewajiban kita itu adalah mengingatkan negara, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada negara. Dan mengingatkan negara itu nggak bisa sendirian, sing ngrungokke sapa gitu. Itu harus dilakukan secara bersama, secara berjamaah. Maka terkena kaidah malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa-apa yang tidak sempurna suatu kewajiban kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi wajib adanya. Mengkoreksi penguasa nggak bisa sendirian, harus berjamaah, dan jamaah itu harus gede. Maka membentuk jamaah yang besar untuk mengkoreksi penguasa itu hukumnya wajib. Itu kedua. Yang ketiga, sudah masuk jamaah tapi tidak boleh sembarang jamaah. Jamaahnya harus jamaah politik, jamaah siasi. Maksudnya apa? Siasi dalam arti fikih ya, bukan dalam arti politik menurut ilmu politik. Siasah itu maknanya ri'ayatus su'unil ummah, pengaturan kehidupan umat. Berarti yang disebut jamaah politik itu jamaah yang tujuan utamanya agar negara ini diatur dengan syariat Islam. Jadi kalau ada jamaah yang menyeru agar penguasa menerapkan syariat Islam, itu disebut jamaah politik. Jamaah yang tidak politik contohnya apa? Mohon maaf ya, misalnya jamaah sosial kemasyarakatan. Cirinya apa? Berjamaah untuk membangun sekolah-sekolah Islam, rumah sakit Islam, panti asuhan Islam. Itu insya Allah ada pahalanya. Tetapi masih terkena dosa kifayah. Kenapa? Kalau jamaah itu tidak berani memperjuangkan untuk mengingatkan pada penguasa agar penguasa menerapkan syariat Islam, maka belum menunaikan kewajibannya sebagai jamaah politik. Sudah 3 kan? Sudah berani menyampaikan fardu kifayah, sudah berjamaah, dan jamaah yang kita masuki adalah jamaah siasi atau jamaah politik. Masih ada yang keempat. Apa syarat keempat? Kalau masuk jamaah tidak boleh hanya setor nama saja. Yang penting sudah dicatat anggota jamaah. Nggak boleh. Kenapa? Begitu masuk jamaah wajib mengikuti aturan jamaah sehingga kita bisa bersama-sama dikomando oleh jamaah bergerak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar sampai kategori terpaksa. Maka kalau meninggal dunia, insya Allah bersih dari dosa kifayah. Jadi harapan kita itu nggak ada hubungannya secara tidak langsung dengan tegak atau belum dari fardu kifayah ini. Bagi kita yang penting kita sudah ikut terlibat dalam perjuangan menegakkan fardu kifayah tadi apa belum? Sampai kategori terpaksa. Maka pertanyaan, bagaimana agar kita bisa mewujudkan amalan dakwah tersebut?
terpaksa jangan kemana-mana. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan persembahan Pengusaha Rindu Syariah. Silakan hadiri acara-acara yang kami buat seperti Islamic Business Coaching, di mana kita dapat mempelajari kerangka berbisnis Islam, kemudian Islamic Business Sharing, di mana kita bisa belajar kepada pengusaha yang telah menerapkan bisnis syariah, Fikih Bisnis Islam, di mana kita bisa bertanya dan memecahkan permasalahan-permasalahan bisnis kontemporer, dan Muslimpreneur Power Camp, di mana kita akan termotivasi untuk menjadi pejuang syariah dalam berwirausaha. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.